Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Jenius Secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, Sarjana Musik Gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 10 September 1973. Dan ia dibesarkan di Kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pengabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian beliau kerap disapa, adalah seorang sarjana musik gereja, alumnus dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta, dengan study major, conducting, dan study minor, vokal. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Buas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan dikaruniai pula 3 anak, yaitu yang pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, yang kedua Melody Harvest Widiono, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu sejak tahun 1987, atau tepatnya sejak duduk di bangku SMP kelas 2. Mulai menjadi pembicara sejak Januari 2010 di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Ia juga bergerak di pelayanan musik gereja, janin, anak, penggiat anak, parenting, family, remaja, dan pemuda, dan kini pula juga bergerak di pelayanan women. Buku-buku yang sudah ditulis oleh Susan Grace Hadasah Sumilat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah The Victorious Girl, sebuah buku kesaksian. Yang kedua adalah pemantik ide ribuan metode kreatif, yaitu buku pegangan guru. Yang ketiga adalah tentang temukan 10 alasan menikmati menjadi guru sekolah minggu untuk buku pegangan guru. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Secara Alkitab pada tahun 2015. Dan juga Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Kegiatan terkini mengajar di STT Magelang, TK Pembina Magelang, serta ia juga mengajar ekskul vokal di SD dan SMP Pantai Kosta Magelang. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Wow, luar biasa pengalaman beliau di dalam pelayanan. Dan saudara, tidak ada yang lebih berbahagia selain daripada orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan. Dan hari ini kitalah adalah orang-orangnya. Dan tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Ibu Grace Sumilat, silakan Bu Grace. Baik, puji Tuhan. Saya senang sekali bisa ketemu para perempuan yang ada di sini, juga yang menyaksikan lewat platform lainnya ya. Bersyukur kita ada di tatap muka kedua, melanjutkan materi 8 tangisan Yusuf ya. Minggu lalu kita sudah belajar banyak, tapi ternyata itu masih intro ya. Dan kita hari ini akan menyelesaikan intro itu tinggal sedikit, plus kita akan masuk ke konten yang lebih inti lagi dari materi ini. Baik. Sebelum kita masuk ke materi 2, saya akan memberi review sedikit tentang materi kita yang minggu lalu, supaya untuk sekedar mengingatkan saja dengan sangat cepat. Kita udah belajar arti nama Yusuf dan arti nama Benyamin, yaitu biarlah Tuhan menambah, dan anak tangan kanan yang mendatangkan bahagia. Kita udah mempelajari kalau hidup Yusuf itu bisa diibaratkan 2 babak. Dari rumah ayah ke istana raja menjadi berkat bagi umat pilihan Tuhan. Kita udah mempelajari rumus ilahi, 7 tikungan tajam tanpa air mata. Ini tikungan tajam udah kita pelajari semuanya. Lalu kita juga minggu lalu udah belajar ada 3 hal yang memungkinkan kenapa Yusuf nggak menangis di 7 tikungan kecil itu. Ya. Lalu kita lihat gejolak emosi Yusuf, dan kita melihat
ternyata Yusuf itu nggak cuma sekedar acting semata ya, terbukti dia pakai penterjemah, melemparkan tuduhan bahwa mereka pengintai, menjebloskan kakak-kakaknya dalam penjara, membelenggu Simeon di depan mereka, mencari gara-gara gitu ya, lalu bahkan memberikan ancaman pembunuhan. Nah, jadi itu adalah nggak cuma sekedar peran antagonis, tapi dia memakai peran itu untuk membalas dendam secara terselubung. Kita udah bahas naik turun emosi Yusuf, dan kita udah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya, semuanya itu ternyata bukan hanya sekedar acting, tetapi Yusuf itu mengalami proses yang nggak mudah loh ya untuk mengampuni kakak-kakaknya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi ini sampai di slide yang ini. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh Yusuf? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya, apa sebenarnya yang dicari oleh dia? Ya, kalau dipikir-pikir dia udah menjadi raja muda, menjadi mangku bumi di Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi kita akan melihat apakah benar-benar Yusuf itu sudah puas gitu dengan hidupnya. Ada nggak yang masih dia cari gitu ya. Kita lihat ternyata dengan dia ngomong sama kakak-kakaknya, kalian nggak boleh lihat mukaku lagi kalau kalian nggak membawa adikmu yang kalian ceritakan itu. Artinya dia itu mengejar hadirnya Benyamin. Dia itu ingin melihat Benyamin di depan matanya. Seperti kita tahu ya, Benyamin itu artinya anak tangan kanan yang mendatangkan bahagia. Di sini kita bisa lihat ada arti rohani di balik pencarian Yusuf akan Benyamin ini adalah ada kayak satu pencarian akan kebahagiaan, kayak gitu ya. Dia tuh khawatir kalau adiknya Benyamin ini diapa-apain sama kakak-kakaknya seperti yang terjadi atas dirinya. Lalu dia mengancam kakak-kakaknya nggak boleh beli gandum lagi ke situ kalau Benyamin nggak ikut. Itu artinya dia nggak percaya kalau Benyamin itu masih hidup. Dan bahkan dia memberikan ancaman kalau kalian nggak bawa Benyamin ke sini, lebih baik kalian jangan lihat muka aku lagi. Lebih baik kalian mati. Itu artinya dia mati-matian ingin membuktikan Benyamin adikku itu masih ada. Benyamin itu masih hidup. Benyamin itu bukan kalian karang ceritanya. Nah, Benyamin kita tahu sendiri artinya adalah anak tangan kanan yang mendatangkan bahagia. Jadi bisa dikatakan secara arti rohaninya, Yusuf yang arti namanya itu biarlah Tuhan menambah, itu mencari yang namanya Benyamin ini. Ya, selain itu memang adiknya ya. Minta tolong Ibu Deborah bisa bacakan Kejadian 42 ayat 20. Demikian firman Tuhan, tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Iya, kita udah belajar ini minggu lalu, tapi saya tegaskan lagi karena terkait dengan materi selanjutnya, bahwa dia sangat mendambakan datangnya kebahagiaan itu, tangan kanan yang mendatangkan bahagia itu. Ya, yang tadinya Ben-Oni yang arti namanya anak kesengsaraanku diubah namanya oleh Yakub menjadi Benyamin, anak tangan kananku yang mendatangkan bahagia. Artinya Yusuf itu mencari yang namanya kebahagiaan. Nah, ketika dia memberi ancaman kepada kakak-kakaknya, lebih baik kamu, kalau kamu nggak bawa adikmu ke sini, lebih baik kamu mati aja. Nah, ternyata kita pelajari di Perjanjian Baru, relate ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 15 menjelaskan bahwa ketika kita membenci seseorang, itu sebenarnya sama dengan membunuh. Ya mungkin kita bunuhnya nggak pakai pisau, mungkin kita bunuhnya juga nggak pakai belati, nggak pakai pistol dan lain sebagainya, panah dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melakukan yang namanya pembunuhan karakter. Kita bisa membuat stigma negatif tentang orang itu di masyarakat. Kita bisa, kalau kita berkuasa di atasnya dia, kita bisa membunuh potensinya, membunuh kesempatan-kesempatan yang datang kepadanya, tutup semua kesempatan. Kita juga bisa, mungkin kalau kita punya uang, kita berkuasa, kita bisa dengan uang kita membuat dia itu tenggelam, entah caranya gimana lah. Ya, minta tolong Bu Deborah bacakan 1 Yohanes 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Wow, terima kasih Bu Deborah. Ini ayat ini sangat powerful. Artinya, kepahitan itu jangan dipelihara. Dendam itu jangan ditaruh di laci di dalam hati kita yang nggak boleh dibuka oleh siapapun, termasuk nggak boleh dibongkar oleh Tuhan. Kepahitan, sakit hati, keinginan membalas dendam dan sebagainya. Karena apa? Pada saat kita membenci saudara kita, di saat yang sama, tanpa kita sadari, kita sebenarnya sedang melakukan pembunuhan. Jadi katakan ayat ini sangat tegas ya. Tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Nah, mengejar Benyamin itu ada arti rohaninya adalah mengejar kebahagiaan. Sekarang kita heran juga ya sama Yusuf nih ya. Apa sebenarnya yang kurang dalam dirinya? Dia sudah jadi orang kaya, dia sudah jadi orang terkenal, dia memegang kekuasaan menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia punya istri, punya anak 2 laki-laki, ya masih kurang apa lagi ya? Kenapa dia ngotot Benyamin itu harus dihadirkan di dalam hidupnya? Dia ngotot harus lihat Benyamin, kalau enggak lebih baik kalian mati. Karena ternyata masih ada satu ganjalan di dalam hidup Yusuf. Selama Yusuf tinggal di Mesir, menjadi seorang budak, menjadi seorang narapidana, bahkan dia diangkat tinggi Tuhan menjadi seorang nomor 2 di Mesir, seorang mangku bumi, ternyata dia masih punya ganjalan di dalam hati yang coba dilupakan dengan berjalannya waktu, yang coba dikubur dalam-dalam, yang coba dia dia sembunyikan. Ternyata ada trauma yang belum sembuh. Dari mana kita tahu? Dari arti nama anak-anaknya. Kita akan lihat ya di Kejadian 41 ayatnya yang ke-50 sampai 52. Ini yang membuat saya kagum dengan Alkitab adalah ada arti-arti nama, di mana di balik arti-arti nama itu kita bisa memahami ada arti tersembunyi di dalam Alkitab. Yang itu nggak bisa kita pahami kalau kita nggak meneliti arti nama itu ya. Kita lihat Kejadian 41 ayat 50 sampai 52 berkata begini. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Perhatikan, ketika punya anak pertama Manasya, dia mencoba menyatakan lewat nama anak ini bahwa aku udah lupa kok sama kesukaran di rumah papa. Aku udah lupa kok sama kejahatan-kejahatan kakak yang menjual aku sebagai budak. Aku udah lupa kok kalau mimpi-mimpiku ditertawakan, kalau jubah kesayanganku pemberian ayah dilucuti, kalau aku dimasukkan ke dalam sumur, kalau aku dijual, diikat, dibelenggu, dijual. Aku sudah lupakan kok. Tapi begitu punya anak kedua namanya Efraim, berbalik lagi, luka lama itu muncul ke permukaan, trauma itu muncul ke permukaan. Dia berkata begini, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Perhatikan, dia menyebut Mesir itu negeri kesengsaraan. Dia nggak menyebut dalam negeri pemulihanku atau dalam negeri di mana aku diberkati. Nggak kayak gitu. Tapi dia tetap menyebut negerinya itu negeri kesengsaraan. Padahal dia kan udah nggak sengsara. Waktu punya anak ini kan dia udah jadi raja muda di Mesir. Udah jadi mangke bumi. Waktu dia punya anak Efraim ini kan hidup dia sudah enak, sudah nggak di penjara lagi, udah nggak jadi budak lagi, udah jadi orang kepercayaan, semua proyek-proyeknya udah berhasil, ya kan? 7 tahun kelimpahan sudah lalu, sekarang masuk di tahun kelaparan kedua, terbukti semua orang Mesir terpelihara, proyeknya dia berjalan sempurna. Terus kenapa dia masih menyebut Mesir ini sebagai negeri kesengsaraan? Disinilah kita lihat, ternyata waktu yang lama, berjalan lama itu belum tentu menyembuhkan. Itu sama seperti kita menyimpan luka yang seperti diplester tapi nggak dikasih obat, dalamnya itu sebenarnya luka itu masih menganga. Dalamnya luka itu sebenarnya masih belum sembuh. Hanya ditutup aja supaya kelihatan semuanya oke, semuanya rapi, semuanya everything oke, kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ternyata dari dua nama ini, kita melihat ternyata hidupnya Yusuf itu, walaupun seolah-olah pakaian ada, makanan ada, istana ada, jabatan ada, nama terkenal ada,
nggak ada kekurangan apapun, punya istri, punya anak, keluarga bahagia, tapi masih ada yang mengganjal hatinya. Nah, para perempuan sekalian, juga mungkin ada kaum Hawa yang mengikuti pengajaran ini, perhatikan bahwa yang namanya kepahitan, yang namanya luka hati, yang namanya trauma, itu bisa menjadi ganjalan. Tidak peduli kita udah mapan secara ekonomi, tidak peduli kita sudah mapan secara pekerjaan, tidak peduli kita ada di sebuah jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Selama masih ada ganjalan di dalam hidup kita, itu Tuhan akan berurusan dengan kita. Ya, Yusuf berharap dengan berlalunya waktu, luka lama itu dilupakan, dikubur dalam-dalam, akan sembuh dengan sendirinya. Waktulah yang akan menyembuhkan, gitu ya. Semuanya akan beres, gitu ya. Ternyata tidak sama sekali. Kita bisa lihat, melupakan belum tentu mengampuni, tetapi orang yang mengampuni itu pasti melupakan. Melupakan itu bukan berarti kita hilang ingatan, tetapi kita tetap ingat, tapi waktu ingat itu kita nggak terluka lagi dan tidak terlalu mendetail ingatnya. Karena kita hanya ingat, oh pernah diginikan orang, tapi sudah aku ampuni. Pada saat kita mengampuni, detail-detailnya itu akan nggak sedetail kalau kita masih dendam. Tapi kalau orang dendam itu akan detailnya ingat perkataannya, waktunya, dia pakai baju apa, terus apa namanya, suaranya setinggi apa, intonasinya, mimik mukanya, siapa aja yang ada di situ saat itu, rentetan peristiwanya, perlakuannya yang gak adil sama kita, dan sebagainya, itu ingat detail ya. Tapi kalau orang yang mengampuni itu cuma, oh ya dia pernah melukai saya, tapi sudah saya ampuni. Nah, ketika kita mengampuni, itu otomatis kita pelan demi pelan, lama-lama, hati kita makin dibentuk Tuhan, itu kita akan bisa melupakan. Walaupun kita nggak akan lupa sama sekali ya, kita bukan hilang ingatannya. Oke, coba kita akan baca sama-sama di ruangan kita masing-masing. Ingat, belum tentu mengampuni, tetapi mengampuni itu pasti melupakan. 1, 2, 3. Ingat, melupakan belum tentu mengampuni, tetapi mengampuni itu pasti melupakan. Oke. Jadi ada satu kebencian yang menjadi ganjalan datangnya kebahagiaan yang sejati. Ternyata uang, ketenaran, kekuasaan, keluarga yang bahagia bukan jaminan seseorang hidup bahagia selama dia masih punya ganjalan. Selama dia masih punya Efraim dan Manasya. Di sisi Efraim masih kelihatannya oke, tapi datang Manasya muncul lagi ke permukaan menyebut Mesir sebagai negeri kesengsaraan. Wow, nah itu baru intro ya. Para perempuan sekalian, itu baru intro. Sekarang kita masuk ke 8 tangisan Yusuf yang terjadi hanya di babak kedua kehidupannya. Kita sudah sepakati babak pertama itu adalah dari rumah ayah ke istana raja. Babak kedua itu detik ketika dia dilantik menjadi orang kedua di Mesir, itu kita sebut babak kedua. Sampai dia mati. Nah, babak kedua ini terjadi 8 tangisan. Ini bukan penafsiran, karena setiap tangisan itu ada ayatnya yang mengatakan, maka menangislah Yusuf. Itu bukan tafsiran, tapi sungguhan dia nangis, beneran. Kayak gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke tangisan pertama, yaitu tangisan sakit hati. Saya akan lihatkan di Kejadian 42, ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Kapan peristiwa tangisan pertama ini? Ketika dia pertama kali ketemu kakak-kakaknya beli gandum di Mesir. Kita lihat Yusuf itu bukan orang malas, walaupun dia udah jadi orang kedua. Dia tiap hari terjun untuk mengurusi penjualan gandum ini. Ya, dia tiap hari terjun langsung untuk mengurusi penjualan gandum. Makanya waktu kakak-kakaknya datang beli gandum itu dia paham. Oh ini kakak-kakakku nih, beli gandum nih. Mereka juga tertimpa bencana kelaparan nih. Nah di situ dia mengundurkan diri, cari tempat untuk dia bisa nangis supaya ngumpet, supaya nggak ketahuan. Lalu dia menangis. Ya, saya sebut tangisan pertama ini tangisan sakit hati. Kenapa? Saya coba munculkan angka-angka di sini, yaitu pada saat dia umur 17 tahun, itu dia mendapat mimpi dan dia dijual oleh kakak-kakaknya.
13 tahun kemudian dia dilantik menjadi mangkubumi Mesir pada saat dia umur 30. Lalu ada 7 tahun kelimpahan sudah berlalu. Dan kakak-kakaknya datang itu di tahun kedua kelaparan. Artinya dari dia tadi umur 17, dia sekarang udah menjadi umur 39. Itu ada selisih 22 tahun lamanya dia tidak bertemu kakak-kakaknya. Dalam 22 tahun tuh dikiranya dia tuh satu waktu yang lama yang nggak akan membuat dia terluka. Ternyata ketika dia melihat wujud kakak-kakaknya, suara mereka, gayanya, obrolan mereka di depan matanya, walaupun mereka nggak tahu kalau Yusuf itu adiknya, dan dia pakai penterjemah, acting, dan lain sebagainya, tetap dia bisa paham semua yang mereka katakan, semua yang mereka sebutkan dalam kalimat-kalimat mereka ketika dia berbicara pakai penterjemah. Itu ternyata luka lama itu bernanah itu dibongkar lagi. Luka lama yang bernanah itu dibongkar lagi. Makanya saya sebut tangisan pertama ini tangisan sakit hati. Saya akan coba praktek nangis ya, teman-teman. Ya, nangisnya itu seperti ini kira-kira. Saya akan ada waktu jeda sebentar, karena pada saat jeda itu untuk mempersiapkan hati Anda. Nanti saya jeda lagi, baru saya ngomong lagi, itu artinya saya memisahkan antara acting ini dengan pengajarannya. Baik, kira-kira untuk tangisan Yesus sakit hati itu seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Saya nggak ada di zamannya Yusuf, jadi nggak paham seperti apa tangisannya, tapi saya mencoba mendalami sakit hatinya dijual kakak sendiri itu gimana sih. Sampai di Mesir jadi budak, sampai di Mesir difitnah, masuk penjara, ya ampun gitu kan. Nah, itu tangisan sakit hati. Mungkin kita juga pernah mengalami tangisan sakit hati seperti ini, para perempuan. Kema Adonai. Ya, jadi ada satu nanah yang dibongkar kembali membuat Yusuf ini nggak tahan. Dia sampai harus pergi cari tempat untuk nangis. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata mimpi Yusuf itu ada dua. Dan mimpi Yusuf itu antara mimpi pertama dan mimpi kedua itu ada samanya, tapi ada nggak samanya. Samanya adalah ketika dia melihat gandum dari kakak-kakaknya bersujud menyembah pada gandumnya, itu berbicara kalau dia akan menjadi pemimpin. Tapi di mimpi yang kedua, di mana ada matahari, bulan, dan ke-11 bintang, menyembah kepadanya, itu juga sama, menjadi pemimpin. Tapi yang berbeda adalah di mimpi kedua pertama, nggak ada gandum ayah dan gandum ibu, nggak ada. Tapi di mimpi kedua ada matahari dan bulan yang melambangkan ayah dan ibunya. Nah, kita lihat pada saat Yusuf bermimpi ini, dia udah punya adik yang namanya Benyamin, itu ibunya udah mati. Jadi kalau matahari menggambarkan ayahnya, bulan menggambarkan ibu, sosok ibu, itu bukan ibunya dia, tapi ini melambangkan satu keluarga besar, di mana ayahnya memiliki 2 istri, dan juga budak-budak dari istrinya itu diperistri juga 4 istri, makanya dia punya banyak sekali kakak tiri. Jadi kalau ibu kandungnya udah meninggal, ini bukan bicara ayah dan ibu kandungnya hanya dengan dia dan Benyamin, tapi ini berbicara tentang keluarga besar. Sekedar gandum ini sujud kepada gandumnya, itu hanya sekedar dia menjadi pemimpin. Tetapi ketika ada mimpi kedua, itu lebih dari hanya sekedar menjadi pemimpin, tetapi lewat kepemimpinannya, Tuhan pakai hidupnya untuk memelihara cikal bakal bangsa Israel, kaum keluarganya ini. Artinya, kalau Yusuf itu tetap mempertahankan sakit hatinya, itu akan menghambat penggenapan mimpi kedua. Kalau cuma sekedar mimpi pertama, sudah digenapi. Waktu dia umur 30 tahun itu dia sudah menjadi pemimpin. Dan waktu dia umur 39 tahun, kakak-kakaknya datang sujud menyembah kepadanya, itu beneran terjadi, ya kan? Tapi untuk beranjak kepada mimpi yang kedua, di mana dia tidak sekedar hanya diberkati, tapi menjadi saluran berkat, itu selama dia masih menyimpan sakit hati, itu tidak mungkin mimpi kedua ini digenapi dalam hidupnya.
Hanya kalau dia lepas dari sakit hati, Tuhan akan membawa dia beranjak kepada mimpi yang kedua. Penggenapan mimpi yang kedua. Jadi kita sudah belajar minggu lalu atau di tatap muka pertama, part 1, tentang hukum ilahi, yaitu diberkati untuk jadi berkat. Diberkati untuk jadi pemimpin sudah digenapi, tapi diberkati untuk kemudian menjadi berkat bagi kaum keluarga. Untuk dia bisa memberkati kaum keluarganya, ayah dan ibu-ibu tiri dan kakak-kakak tirinya, ponaan-ponaan ipar-iparnya, itu hanya bisa dia genapi kalau dia memutuskan untuk mengampuni. Kalau dia bisa melewati babak sakit hati itu, masuk ke dalam babak berikutnya, yaitu babak mengampuni. Tanpa pengampunan, tidak mungkin mimpinya dia yang kedua itu diberkati, apa digenapi. Oke. Sekarang saya akan ajak berpikir perbandingan dengan bagian Alkitab yang lain. Seandainya Yusuf nih nggak mau memutuskan mengampuni, gimana Bu Grace? Loh, Tuhan itu bisa pakai orang lain. Itu yang dikatakan oleh Mordekai kepada Esther. Walaupun di surat Esther tuh nggak ada satupun kata Tuhan loh, tertera di seluruh kitab Esther. Coba aja kita tarik dari pasal 1 sampai pasal terakhir, nggak ada kata Tuhan, satupun kata Tuhan nggak ada di situ. Tapi ayah angkatnya Esther ini memberi pengertian, kalau kamu nggak, siapa tahu kamu diangkat sebagai ratu itu untuk maksud ini, kalau kamu nggak melakukan ini, akan ada pertolongan dari pihak lain. Itu artinya Tuhan bisa loh pakai orang lain. Justru kedudukan Yusuf pada saat itu bukan suatu kebetulan. Oleh karena itu, kita jangan merasa Tuhan tuh butuh sama kita. Tuhan tuh nggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Tuhan. Ketika kita tidak mengambil keputusan yang tepat, dan itu membuat impian-impian atau destiny ilahi dalam hidup kita itu dihambat oleh keputusan kita sendiri yang salah, Tuhan itu bisa kok pakai orang lain. Sangat bisa. Tuhan nggak selalu harus pakai itu lewat kita, tok itu enggak. Tuhan bisa kok pakai orang lain. Ya, sekarang kita lihat di sini. Kita masuk ke tangisan yang kedua, yang saya sebut sebagai tangisan kedua yang saya sebut sebagai rindu tak sampai. Kita akan lihat di Kejadian 43 ayat 29 sampai 31. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Perhatiin, saking dia ini acting, Benyamin itu disebut anakku, padahal itu kan adiknya. Harusnya kan dia bilangnya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, adikku. Harusnya kan gitu kan. Tapi karena dia belum membuka topeng kepura-puraannya, dia belum mau melepaskan peran antagonisnya, dia masih menikmati kenikmatan daging untuk membalas dendam, dia panggil Benyamin itu sebagai anakku. Ya, selama 22 tahun dia tidak pernah ketemu adiknya yang sangat dia rindukan. Kemungkinan besar Alkitab nggak mencatat dengan teliti dan nggak bisa kita hitung ya. Tapi saya coba hitung, perkirakan waktu dia meninggalkan tanah kelahirannya dan dijual sebagai budak itu kemungkinan besar Benyamin itu umur 6 tahun. Tapi saya nggak siapkan hitung-hitungannya di sini ya. Mungkin next kalau minggu depan ada tatap muka ketiga, saya akan coba tampilkan kepada Anda hitung-hitungannya kenapa kok Benyamin diperkirakan umur 6 tahun. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi selama 22 tahun itu dia memendam rindu sama adiknya, tetapi dikatakan dia menangis di ayat 30. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Ada satu rindu yang gak tertahankan, yang membuat dia tuh nangis. Benyamin udah di depan matanya, dia gak bisa meluk. Benyamin ada di depan matanya, dia nggak bisa menyebut itu sebagai adikku. Benyamin di depan matanya, dia nggak bisa melampiaskan kerinduan. Kita sering nggak ngalami kayak gitu? Ada kerinduan-kerinduan kita yang seharusnya kita itu alami, seharusnya itu sudah di depan pelupuk mata kita, tapi nggak bisa kita raih. Gara-gara ada satu penghalang yang menghalangi jawaban doa kita tuh bukan karena telinga
Tuhan kurang tajam mendengar, atau tangan Tuhan kurang panjang menolong, tapi adalah dosa-dosa kita itu yang menyebabkan kadang-kadang doa-doa kita itu nggak dijawab sama Tuhan. Itu bukan karena Tuhan nggak mau jawab, bukan karena Tuhan itu cuek, bukan karena Tuhan itu nggak peduli, tapi ada dosa ini loh yang menghalang. Dan di Mazmur 133 dikatakan, kalau kita duduk diam dengan rukun, Tuhan memerintahkan berkat. Artinya kalau kita nggak duduk dengan rukun, berarti berkat itu bisa terhambat karena ketidakrukunan. Nah, kita lihat di sini, ternyata selama belum ada pengampunan, maka si Benyamin, si kebahagiaan, walaupun sudah ada di depan mata, nggak bisa diraih, nggak bisa dipeluk, nggak bisa dijangkau. Walaupun dia sudah tinggal di istana yang megah, walaupun semuanya sudah ada, Benyamin sudah didatangkan oleh ancaman pembunuhan dari seorang raja, kalau kamu nggak bawa adikmu ke sini lebih baik jangan lihat mukaku lagi. Di depan pelupuk mata, nggak bisa dipeluk, nggak bisa dicium, yang adalah kerinduan selama 22 tahun. Bayangkan, sering nggak kita ngalamin seperti itu? Ada kerinduan-kerinduan yang tertahan, nggak bisa kita peluk, nggak bisa kita raih, hanya gara-gara ada satu kepahitan yang kita nggak sadari. Itu ternyata menjadi penghambat. Coba ya, saya nggak siapkan, tapi saya akan coba buka Mazmur 133. Ini Mazmur yang sangat terkenal, karena sering dijadikan lagu ya. Mazmur yang sangat terkenal, ada lagu-lagunya nih, Mazmur 133 ini, dan sering sekali dikotbahkan. Ya, saya akan buka. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya, sebaliknya kalau kita nggak duduk dengan rukun, ya itu menghambat berkat kita. Ada kerinduan-kerinduan yang seharusnya bisa kita peluk, nggak jadi. Saya kasih kesaksian nyata. Beberapa hari yang lalu 2 hari yang lalu saya bertengkar dengan suami saya. Ada satu masalah yang kami pertengkarkan. Lalu Roh Kudus bilang, cepat selesaikan, supaya tidak menghambat berkatmu. Suami saya ngajak bicara tuh, saya biasanya agak lama loadingnya, masih aksi diam gitu, perang dingin gitu ya. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus bilang, kamu cepat dong selesaikan. Ketika suami saya ngajak bicara untuk menyelesaikan itu, saya mau kooperatif untuk mengkomunikasikan lebih lanjut supaya masalahnya nggak berlarut-larut. Akhirnya masalahnya selesai. Dan puji Tuhan, besoknya langsung ada berkat Tuhan kirimkan. Laptop saya itu rusak. Ada hamba Tuhan yang Tuhan kirimkan untuk membelikan laptop baru buat pelayanan sini secara Alkitab. Saya tidak sedang mengajak Anda pada teologi yang kemakmuran ya, berkat terus gitu ya. Inti yang saya mau sampaikan di sini adalah, ayo jangan sampai kepahitan, jangan sampai luka hati, jangan sampai dendam, pahit hati, itu menjadi penghalang untuk Benyamin ini bisa kita peluk. Padahal Benyamin itu sudah ada di depan mata kita. Kemungkinan laptop itu sudah ada, sudah dibeli, tapi nggak akan nyampe ke saya kalau saya nggak hidup rukun dengan suami saya. Tapi ketika saya rukun, berdamai kembali, berpelukan kembali, saling minta maaf, Tuhan perintahkan berkat turun ke keluarga Boas, Ari, dan Gereja Milat, gitu ya. Dikatakan di Mazmur tadi kan, Tuhan memerintahkan berkat. Berkat itu bisa diperintahkan ternyata. Nah, karena Benyamin itu artinya kebahagiaan, banyak kali kita nggak bisa meraih kebahagiaan. Itu karena kita belum melepaskan pengampunan. Pernah nggak kita ngalami, misalnya kita mau jual tanah nih, sudah ada orang nawar, orang itu udah mau datang janjian hari H, bawa pengacara, notaris, mau tanda tangan, udah deal, semuanya udah deal gitu ya. Tiba-tiba kurang 1 jam batal, nah gitu, karena ayahnya meninggal, akhirnya dia nggak jadi jual tanah itu, misalnya seperti itu. Pernah nggak kita ngalami? Terus ada orang yang janji sama kita, dipakai Tuhan, janji memberkati gini. Tiba waktunya komputer mau diambil nih, yang baru nih, diambil di Jogja. Ternyata nggak jadi, ada aja halangannya. Pernah nggak kita ngalami kayak gitu tuh? Berkat itu sudah di depan mata, tapi kita nggak bisa meraihnya. Pemulihan berkat itu nggak hanya berupa materi ya. Berkat itu bisa berupa kesembuhan, pemulihan, keselamatan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Itu berkat yang mahal sekali loh ya. Berkat itu nggak selalu berupa materi. Nah, ketika berkat itu sudah di depan pelupuk mata kita nggak bisa peluk. Hati-hati. Kita koreksi diri nih para perempuan. Jangan-jangan nih, ada topeng, ada ganjalan, ada sakit hati seperti Yusuf, sehingga walaupun Benyamin di depan matanya yang dia rindukan 22 tahun, dia nggak bisa peluk.
Kira-kira nangisnya seperti ini. Adikku, kakak kangen sama kamu, Dek. Kakak kangen sama kamu, Dek. Maafkan kakak gak bisa peluk kamu, Dek. Maafkan kakak ya, Dek. Ya, kira-kira seperti itu ya. Suara saya kecil, semoga bisa tertangkap dengan baik. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tangisan berikutnya. Hati-hati, tangisan kedua kita sebut rindu tak sampai. Tangisan pertama kita sebut apa tadi? Tangisan sakit hati. Sekarang kita beranjak kepada tangisan yang ketiga. Oh ya, ini ada kesimpulan dulu. Selama belum ada pengampunan, maka kebahagiaan ke Benyamin itu belum bisa kita raih. Ya. Sekarang kita masuk ke tangisan ketiga, yaitu tangisan pengampunan. Dikatakan di Alkitab tangisan ini adalah tangisan yang paling keras. Ya, bahkan seluruh istana itu mendengar. Bayangkan kalau istana itu pasti besar ya. Kalau seluruh penghuni istana mendengar itu berarti tangisan keras sekali ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidup ke Bapa. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ya, oke, saya cukup sampai ayat 3 saja. Kenapa tangisan ketiga ini tangisan terkeras para perempuan Shema Adonai? Karena mengampuni itu sakit. Saya ulangi ya, kenapa itu adalah terkeras? Karena mengampuni itu sejatinya adalah sakit, menyakitkan. Karena dikatakan di Alkitab, akar pahit itu seperti akar, pakai istilah akar ya. Artinya kepahitan itu seperti pohon yang udah mengakar tuh. Pohon yang akarnya udah semakin lama semakin dalam, semakin sulit untuk dicabut. Maka ketika kita memutuskan untuk mengampuni, itu seperti ada kayak pohon yang udah mengakar, pohon besar yang akarnya udah kemana-mana, itu dicabut. Gitu. Sehingga orang yang melepaskan pengampunan, itu seperti Yusuf, itu sakit sekali. Oleh karena itu Alkitab mengatakan tangisannya itu sangat keras sampai didengar oleh seisi istana Firaun. Bayangkan ya, Yusuf itu kemungkinan punya pavilion sendiri, Firaun itu mungkin punya pavilion sendiri, belum pegawai-pegawai Firaun mungkin punya pavilion dalam lingkup istana. Nah kalau dia menangis sangat keras sampai seluruh istana mendengar, itu berarti suaranya tuh bener-bener wah cetar membana sampai kemana-mana. Saya nggak heran dengan Alkitab, karena apa? Mengampuni itu memang sakit. Makanya banyak orang nggak mau mengampuni karena nggak mau ngalami luka yang udah lama itu dibongkar nanahnya, dicabut. Kalau itu seandainya bisul itu dikeluarkan nanahnya, keluarkan darahnya, keluarkan pembusuk-pembusuknya itu, dikeluarkan itu benar-benar sakit. Ya, kayak orang punya luka itu harus ditusuk pakai jarum yang udah dipanaskan di api supaya lebih steril, ditusuk, itu kayak orang disuntik itu sakit sekali. Nah, seperti itulah orang yang luka hatinya itu diambil, memutuskan untuk mengampuni, itu seperti ada satu pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu tangisannya sangat keras. Tangisan ketiga ini saya sebutkan sebagai tangisan pengampunan. Ketika dia memutuskan, iya sekarang aku ngaku kalau aku ini Yusuf. Aku akan bilang sama kakak-kakak, kak aku ini Yusuf. Nah pada saat dia berkata seperti itu, dia menangis dengan tangisan yang sangat keras. Pengampunan itu adalah suatu keputusan. Apakah kita memutuskan untuk mengampuni ketika dosa kita sendiri sudah diampuni oleh Tuhan? Saya akan coba praktekkan tangisannya seperti apa ya. Nanti kalau perempuan-perempuan di sini nggak kepengen keberisikan, agak kecilin dulu volumenya. Karena saya benar-benar mau coba nangisnya itu teriak gitu ya. Teriak ya, ada sesuatu yang sakit
gitu ya. Perlakuannya benar-benar nggak terlupakan, nggak termaafkan. Sekarang aku memutuskan memaafkan, mengampuni, itu sakit banget. Dan itu akhirnya teriakan tangisannya itu antara tangisan dan teriakan tuh nggak bisa dibedakan. Dibilang teriak kok nangis, dibilang nangis kok teriak, kayak gitu ya. Oke, kalau takut keberisikan agak dikecilin dikit volumenya, siap ya. Saya akan coba tangisan ketiga, yaitu tangisan pengampunan. Ketika aku masih hidup ke Bapak, kira-kira seperti itu, bisa ngebayangin ya. Makanya kalau para perempuan kita mau menangis, kita mau meraung untuk melepaskan pengampunan, itu boleh. Itu nggak ada larangan. Asal Anda jangan teriak-teriak di pasar, di mall, nanti dikira gila ya kan. Cari satu tempat yang baik untuk Anda ini memutuskan, iya aku ampuni, walaupun kita harus menangis, harus meraung, harus teriak, enggak apa-apa. Itu sangat alkitabiah banget. Tuhan tuh maklum kok. Kalau mengampuni itu ternyata nggak mudah, tuh Tuhan tuh tahu kok pergumulan kita. Baik, ini adalah tangisan terkeras. Kita lihat di sini. Kenapa tangisannya Yusuf dikatakan dalam Alkitab tangisan terkeras? Karena pada saat dia mengampuni, dia harus stop akar pembuktian. Dia kan lagi buktiin ke kakak-kakaknya tuh, siapa yang salah, kalian atau aku? Kita lihat di Kejadian 42 ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Kapan Yusuf teringat tuh? Waktu saudara-saudaranya tuh sujud menyembah dia. Jadi pada saat saudara-saudara sujud menyembah dia, kan terbukti tuh impian dia dulu benar, yang ditertawakan, yang selalu diejek. Si tukang mimpi, dia telah datang. Si tukang mimpi, dia sudah datang. Dia kan diejek-ejek tukang mimpi, tukang mimpi, tukang mimpi. Nah sekarang terbukti nggak kalian sujud di depanku? Terbukti nggak kalian semua jidatnya menyentuh lantai di hadapanku? Hahaha. Nah pada saat dia melepaskan pengampunan, dia sudah nggak bisa gitu lagi. Akar pembuktian itu sudah nggak ada, dicabut. Lalu dia sempat nuduh kakak-kakaknya mata-mata, membentak mereka, mengancam pembunuhan, memenjarakan mereka 3 hari, lalu membelenggu Simeon di depan mereka, Simeon dijadiin sandera. Kalau dia melepaskan pengampunan, itu sudah nggak bisa lagi, balas dendam itu sudah harus stop. Namanya orang mengampuni itu sudah, kalau mengampuni itu nggak ada istilah balas dendam, sudah nggak ada dalam kamus. Seorang mengampuni itu nggak ada kosakata balas dendam di dalam kamusnya. Lalu ketika dia memutuskan mengampuni, dia sudah nggak bisa lagi menuntut kakak-kakaknya itu membuktikan perubahan hidup mereka. Buktikan kalau kalian udah berubah. Kalau kalian udah berubah, baru aku mau mengampuni. Nggak bisa seperti itu. Aku mengampuni, walaupun kalian mungkin nggak berubah, aku tetap mengampuni. Ya, orang mengampuni itu seperti itu dong. Tidak menuntut perubahan dari pihak lainnya. Tetapi mengampuni itu ketika kita dilukai, apapun dan berapa kali, bahkan mungkin kasusnya akan sama berulang terus dalam beberapa kali, tetap mengampuni 70 kali 7 kali. Stop memberi makan ego. Memberi makan ego itu ada enaknya ya secara daging. Maksudnya, hahaha, inilah saatnya balas dendam, rasain lu. Apa yang gue rasain dulu, sekarang lu ngerasain. Hahaha, rasain lu. Apa yang dulu kamu ejekkan ke aku sekarang terjadi sendiri sama kamu. Itu semua sudah nggak bisa. Ketika dia memutuskan untuk mengampuni, akar dicabut semua. Makanya dia menangis dengan tangisan yang sangat keras. Karena mengampuni itu sejatinya sakit. Oleh karena itu orang yang mau mengampuni harus rela egonya dibuang, rela menuntut bukti itu dibuang, rela pembalasan dendam itu dimatikan, rela untuk membuktikan siapa benar, siapa salah itu dibunuh semuanya. Untuk akar-akar itu tidak diizinkan semakin mendalam di dalam bertumbuh di dalam
sebagai pohon kepahitan di dalam hidup kita. Kematian ego itu sakit, tapi saya sangat bersyukur banget pada Tuhan. Ada satu ayat yang sangat bagus banget di dalam Mazmur 51, yaitu Mazmur di mana Daud itu mengaku dosa ketika dia melecehkan Batsyeba. Di situ dikatakan Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Artinya ketika kita melepaskan pengampunan, kita akan jadi orang yang patah hati, kita akan jadi orang yang remuk hati, kita akan jadi orang yang hancur, karena semua yang enak secara daging itu akan kita matikan, akan kita bunuh. Tapi Tuhan katakan, tidak memandang hina hati yang seperti ini. Hati yang mau bertobat, hati yang rela mengalami sakit ketika melepaskan pengampunan, hati yang rela untuk akar-akar kepahitan itu dicabut, hati yang rela mau meninggalkan semua pembalasan dendam, meninggalkan semua kepahitan, meninggalkan semua trauma. Hati yang rela seperti itu adalah hati yang tidak pernah dipandang hina oleh Allah. Allah nggak pernah berkata kayak gini. Allah nggak pernah bilang kayak gini. Yusuf kok nangis keras sekali sih, memalukan banget, anakku kok seperti itu. Waduh, bikin malu aja. Enggak seperti itu. Tapi ketika Yusuf nangis dengan tangisan yang paling keras sampai seluruh istana mendengar, Tuhan itu dari ketinggian surga seperti kayak, nggak apa-apa nak, aku nggak akan mentertawakan. Seperti di surga Tuhan kayak bilang, nggak apa-apa nak, hatimu hancur, aku tahu, aku memahami. Ketika kamu duduk, ketika kamu berjalan, ketika kamu berbaring, sebelum kamu mengeluarkan perkataan, semua itu aku udah tahu. Nggak apa-apa nak, aku memaklumi. Jadi Tuhan nggak bilang, Yusuf jangan berisik, suaramu keras banget sih, pakai nangis-nangis segala, acting-acting, drama-drama segala. Nggak usah tuh Yusuf, udah mengampuni aja gitu loh. Nggak seperti itu ya. Tuhan tuh tidak memandang hina ketika kita ini hancur hati untuk mengampuni. Tuhan tuh nggak pernah memandang hina. Ya, oke. Sekarang kita lihat berikutnya. Ya, kita lihat tangisan ketiga ini bagi saya adalah tangisan di dalam titik paling kritis. Titik terkritis dalam hidup Yusuf bukan ketika dia ditertawakan mimpinya, ketika dia baju kesayangannya dilucuti, ketika dia dimasukkan sumur, ketika dia dijual, ketika dia jadi budak, ketika dia difitnah oleh Tante Poti, ketika dia dimasukkan penjara. Titik kritis hidup Yusuf bukan di dalam itu semua. Tapi titik kritis hidup Yusuf adalah di tangisan ketiga ini. Artinya, tangisan ketiga ini penentu. Apakah hidup Yusuf akan hanya sebagai orang yang diingat sebagai seorang raja muda Mesir penjual gandum, tok titik, ataukah hidup dia akan dipakai Tuhan menjadi orang yang menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan. Sehingga suku Israel ini, bangsa Israel ini, terus akan eksis, nggak akan punah karena kelaparan. Ini titik paling kritis, karena apa? Penentu babak kedua hidup Yusuf, penentu penggenapan mimpi kedua dalam hidup Yusuf adalah di tangisan ketiga ini. Kalau dia nggak mau melepaskan pengampunan, dia nggak akan mau menangis di tangisan ketiga ini. Hidupnya akan berputar-putar terus di tangisan sakit hati, tangisan rindu tak sampai, tangisan sakit hati, tangisan rindu tak sampai gitu. Terus di padang gurun berputar-putar terus 40 tahun. Titik terkritis Yusuf adalah mau nggak memutuskan untuk mengampuni. Mau nggak memutuskan untuk melupakan. Mau nggak sekarang tak balik justru kamu yang menjadi saluran berkat buat kakak-kakakmu yang jahat itu. Woi, luar biasa ya. Masa kritis juga bukan pada babak pertama. 13 tahun proses di mana dia dari rumah ayah sampai dia dilantik jadi Raja Muda Mesir di umur 30. Dari umur 17 sampai 30 itu 13 tahun. Bukan itu masa krisisnya. Justru masa krisisnya adalah ketika dia 22 tahun terpisah dari kakak-kakaknya dan dia memutuskan untuk mengampuni. Mau nggak Yusuf itu sepakat dengan planning Tuhan dalam hidupnya? Mau nggak Yusuf itu sepakat melihat semua masalah itu dari sudut pandang kacamata Tuhan? Mau nggak dia itu dipakai Tuhan sebagai alat untuk membalikkan keadaan yang tadinya dia dibenci, menjadi orang penyalur berkat, yang tadinya dia dibully, menjadi orang yang justru memberkati kepada orang-orang yang membuli dia, yang tadinya dia dijahati. Mau nggak dia itu membalikan keadaan menjadi orang yang berbaik hati pada mereka? Sudah cukup semua babak-babak drama kemarin itu, di mana dia itu acting antagonis yang dibumbui dengan pembalasan dendam terselubung.
Ya, mau nggak dia sepakat? Mau nggak dia itu memprioritaskan agenda ilahi di atas agenda pribadinya? Dia punya agenda pribadi, mau jadi pemimpin, oke, udah digenapi. Dia punya agenda pribadi, wah balas dendam nih asik ternyata, enak balas dendam ini. Tapi ketika dia mau lihat kacamata dari kacamata Tuhan, dia mau nggak untuk membunuh agenda balas dendam itu untuk menggantinya dengan agenda Tuhan. Kita lihat di Kejadian 45 ayat 5-7. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf mulai coba kuburkan agenda pribadinya, dan mencoba melihat semua masalah ini dari sudut pandangnya Tuhan. Bahwa semua ini diizinkan Tuhan untuk Tuhan itu membuat Yusuf itu lebih dulu datang ke Mesir, walaupun dengan cara yang tidak enak. Untuk apa? Untuk dia dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin di Mesir. Untuk apa? Ketika dia jadi pemimpin di Mesir, maka bangsa Israel itu terpelihara. Kelanjutan umurnya terjaga. Hidupnya terpelihara. Sebagian besar daripadamu tertolong. Artinya sudah banyak mungkin korban-korban jiwa yang mati gara-gara kelaparan itu. Roma 8 ayat 28, woi itu ayat yang sangat terkenal sekali, Roma 8 ayat 28, mungkin beberapa kita sudah hafal ya, Roma 8 ayat 28. Ini ayat emas saya juga salah satunya waktu mama saya meninggal, tahun 91. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yusuf mau coba lihat, walaupun caranya itu nggak enak, tapi ini adalah agenda Tuhan. Walaupun caranya nggak enak, Tuhan tuh punya satu skenario di dalam hidupku. Oleh karena itu, aku mau coba kesampingkan yang nggak enak ini menjadi ambil metik manfaatnya, bahwa hanya dengan cara inilah Tuhan pakai aku untuk mendahului mereka ke Mesir dan untuk menjamin kehidupan mereka di hari mendatang. Wow. Coba kalau kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, coba kita kesampingkan kacamata, kita letakkan dulu, lalu kita ganti pakai kacamatanya Tuhan. Dalam arti seperti ini. Ketika ada peristiwa-peristiwa yang nggak enak yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena apa? Tuhan punya satu rencana yang indah untuk melalui peristiwa-peristiwa yang nggak enak itu. Kita diproses untuk rendah hati, kita diproses untuk sabar, kita diproses untuk mengampuni, kita diproses untuk mengasihi, kita diproses untuk belajar dari kesalahan kebodohan kita sendiri. Kita diproses untuk menjadi orang yang lebih rendah hati lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya emang nggak enak ya jadi kayak Yusuf itu ya, dijual oleh kakak-kakaknya sendiri itu benar-benar menyakitkan. Terpisah dari papahnya dan adiknya tanpa harus bisa berpamitan itu benar-benar nggak enak ya kan. Tapi ketika dia mau melihat dengan kacamata Tuhan, oh ini toh, oh begini toh maunya Tuhan. Oh Tuhan turut bekerja toh. Disitulah dia bisa memahami agenda Tuhan di atas agenda pribadi. Tanpa pengampunan, mustahil kita bisa menjadi berkat. Tanpa pengampunan, mustahil kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita masih pahit, ketika kita masih ada luka hati, ada trauma masa lalu yang belum sembuh, jangan harap kita itu bisa menjadi saluran berkat untuk sesuatu yang lebih luas lagi, untuk penggenapan mimpi kedua di dalam hidup kita. Nggak akan bisa. Kita akan stuck di situ-situ aja gitu ya. Baik. Saya akan tadi sudah saya praktekkan ya tangisan ketiga. Waktu kita sudah habis. Jadi minggu depan kita akan pelajari tangisan keempat dan seterusnya ditambah closingnya. Closingnya itu juga pembahasan Alkitab cukup mendalam untuk kita melihat bagaimana Yusuf terus jadi berkat saluran berkat Tuhan sampai dia mati. Sampai dia mati. Baik, seperti itu penjelasan kita sampai di tangisan ketiga.
saya serahkan kembali kepada moderator kita. Wow, sungguh diberkati firman Tuhan hari ini Bu Grace, bahwa ternyata tangisan-tangisan Yusuf itu punya makna dan itu sangat relevan dalam hidup kita sebagai perempuan yang biasanya suka baper ya perempuan. Jadi hari ini kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Jadi yang mau bertanya nanti bisa menggunakan raise hand emote yang ada di layar. Dan kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Bapak Ibu bisa mengangkat tangan dengan menggunakan emoji raise hand. Baik, sudah ada Ibu Heni. Ya, baik. Wow, pengajaran yang luar biasa Bu Grace, terima kasih ya. Sangat runut ya. Tapi ada satu pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab ini ceritanya. Kan Yusuf itu kan orang Israel ya Bu ya, orang Yahudi ya, dan dia punya anak itu ada 2, itu diberikan namanya Efraim sama Manasye, itu kan nama-nama orang Israel gitu ya, orang bangsa Israel. Nah Yusuf ini kan masuk ke Mesir, kemudian dia istrinya tuh orang Mesir ya Bu ya. Nggak ada catatannya atau gimana Bu? Coba Ibu bisa jelaskan. Iya, di Alkitab ditulis istrinya itu seorang imam, anak seorang imam di lupa saya. Itu adalah orang Mesir, istrinya Yusuf itu ya, bukan orang Israel. Karena dia begitu jadi perdana menteri atau mangku bumi Mesir, dia langsung dikasih istri sama Firaun ya, gitu. Baik. Oh, oke. Baik Bu, makasih banyak Bu. Iya. Jadi pertanyaan Ibu apa nih? Jadi setelah dia punya istri Mesir yang ditanyakan? Iya, apakah daripada maksudnya penamaannya itu ya, gimana Bu? Penjelasan saya bagaimana gitu ya? Iya betul, penjelasannya gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Bu Heni untuk pertanyaannya. Jadi seperti ini ya, para perempuan Shema Adonai. Jadi kayak gini, sangat unik sekali Yusuf itu, walaupun dia orang nomor 2 di Mesir, dia otomatis pakai baju Mesir, otomatis juga bahasa Mesir gitu kan, dipercaya di negeri Mesir yang begitu besar. Tapi ketika dia punya anak, dikasih nama penamaan ala Israel, bukan nama-nama ala Mesir, ya kan? Efraim, Manasye itu nama-nama Israel. Dan saya percaya Yusuf ini mendidik Efraim dan Manasye itu bukan dengan dewa-dewa Mesir. Dia tidak mengajari anak-anaknya itu dewa-dewa Mesir. Ini dewa ini, dewa ini, dewa ini. Enggak. Dia ajari anak-anaknya itu percaya kepada Allah Israel yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub, oleh Papa. Dan saat ini kalian berdua harus kenal Allah Israel yang disegani oleh Yakub, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kayak gitu. Terbukti pada saat papahnya mau meninggal, hanya Yusuf yang dicatat dalam Alkitab membawa 2 orang anaknya, yaitu Efraim, Manasye, untuk mendapatkan doa berkat dari papahnya Yakub. Sementara kakak-kakaknya Yusuf nggak ada dicatat dalam Alkitab, anak-anaknya didatengin ke kakeknya untuk minta doa berkat, itu nggak ada. Justru Efraim dan Manasye yang dapat tuh penumpangan tangan dari Yakub. Dan ini yang membuat saya senang sekali dengan Yusuf, walaupun dia tinggal di Mesir, hatinya tidak menjadi Mesir. Walaupun dia menjadi orang penguasa, imannya nggak bisa dibeli, nggak bisa didikte hanya, oh karena kamu penguasa Mesir, kamu harus ikut menyembah dewa Mesir. Gak, anakku tak ajak untuk menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang membuat kakekku Abraham itu meninggalkan Ur Kasdim untuk melakukan satu perjalanan. Makanya dia sebelum mati kan, dia pesan tulang-tulangnya harus dibawa keluar dari Mesir, itu karena imannya. Nah, dari pertanyaan Bu Heni ini saya senang banget, karena kita bisa melihat nih, Yusuf tidak menjadi Mesir hanya gara-gara dia penguasa Mesir. Yusuf tidak menjadi Mesir hanya gara-gara dia hidupnya terberkati di sana, enggak. Tetapi anak-anaknya tetap dididik dari cara memberi nama, kita udah tahu ya. Anak-anaknya itu tetap dididik secara iman kepada Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Seperti itu Bu Heni. Berarti itu hebat ya Bu ya, Yusufnya enggak tercemar ya Bu ya, walaupun dia tinggal di Mesir, tapi dia tidak terpengaruh dengan kehidupan di Mesir, dan istrinya juga orang Mesir ya.
Nah, Ya, setahu betul. saya memang keluarganya Yusuf itu orang-orang Yahudi, orang-orang itu masuk tinggalnya terpisah ya dengan dia, karena kalau nggak salah di tanah Gosen, mereka terpisah tinggal Ya. di tanah Gosen itu. Jadi buat saya sih inspirasi banget ya, kayak seperti kita hidup di dunia ini ya Bu ya. Kita hidup di dunia ini, tapi kita jangan tercemar dengan kehidupan dunia. Jadi kita harus bisa Betul. memisahkan diri kita. Gitu ya Bu ya. Betul. Iya, iya, Wah, iya. makasih banyak Bu. Iya. Ya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Heni buat pertanyaannya. Tadi sudah ada lagi penanya kedua, Ibu Ingrid. Silakan Bu. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya Bu Deborah. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan, boleh enggak? Boleh. 2, boleh ya Bu ya? Yang pertama-tama tadi kan Ibu bilang mimpi pertama dengan mimpi kedua, kalau dilihat sebenarnya kan sama aja ya, 11 orang ditambah ayah dan ibu. Tapi Ibu bilang ada bedanya. Bu Grace bilang ada bedanya, dari mana Ibu tahu? 1. Pertanyaan saya yang berikutnya adalah, bukan pertanyaan ya, lebih pernyataan tetapi perlu pemahaman yang jelas begitu Bu. Jadi apakah untuk masuk dalam suatu rencana yang Tuhan kehendaki, kan untuk menjadi pemimpin dan pemelihara bangsa Israel kan itu ada dalam rencana Tuhan ya. Kita yakin dari Roma 8 ayat 28. Tapi apa kita mesti selalu melewati suatu kesengsaraan dulu, suatu masalah dulu, baru kita bisa dipakai Tuhan? Itu pertanyaan saya Bu. Hanya 2 itu saja Bu. Terima kasih. Baik. Oke. Langsung saya jawab ini Bu Deborah? Ya, baik, silakan langsung Bu Grace. Oke, jadi jawabannya seperti ini Bu. Yang membedakan mimpi Yusuf yang pertama dan yang kedua, di dalam mimpi tentang gandum-gandum itu nggak ada gandum ayah dan ibu. Hanya 11 gandum. Tapi kalau di mimpi kedua, itu selain 11 bintang, ada bulan dan matahari. Saya coba berkali-kali cek di Alkitab waktu Yusuf mimpi itu beneran mamanya itu udah meninggal. Saya tuh waktu merenungkan materi ini, waktu membuat materi ini, saya renungkan lah, kalau mamanya udah meninggal, ngapain harus ada bulan? Matahari aja kan cukup papanya doang ya kan? Tapi kenapa di situ ada bulan, dan ayahnya itu kan sempat menegur dia di mimpi yang kedua, kan dia ditegur sama ayahnya. Ya, kita lihat di Kejadian pasalnya yang Kejadian pasal yang ke-37 ya. Setelah hal itu ayat 10, setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ibumu di sini maksudnya adalah secara kaum keluarga, karena ibunya dia itu sudah meninggal di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 35 ayatnya yang ke 16 sampai 21 itu kelahiran Benyamin. Jadi kelahiran Benyamin udah ada di pasal 35. Nah, ini kan kejadiannya urut nih, peristiwanya urut, nggak mungkin terbolak-balik ya kalau kejadiannya urut kronologis ya. Jadi di pasal 35 udah mati mamahnya kandungnya Yusuf. Lalu Yusuf mimpi itu di pasal 37, udah beda pasal dan itu bergerak maju ya. Di pasal 37 ini dia ditegur, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu itu yang digambarkan oleh matahari dan bulan. Ibu di sini adalah ya mungkin istri pertamanya papahnya ya, Lea ya. Lea itu sebagai ibu dari semuanya yang lain ya. Lea itu masih hidup ya. Jadi apakah aku dan Lea ini gitu ya akan sujud menyembah kepadamu gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi setelah saya coba ulangi berkali-kali, bener mamanya udah mati, ini kenapa ada bulan di sini. Nah, ini nggak cuma sekedar dia jadi pemimpin, tetapi menunjukkan bahwa dia akan dipakai Tuhan menjadi terang, menyelamatkan kaum keluarga. Bahkan mama pun udah meninggal, tetap mama-mama tirinya dan papanya dan kakak-kakak tirinya itu semuanya menjadi satu kesatuan, bulan, bintang, matahari, dan bulan, dan bintang-bintang untuk datang kepada bintangnya dia. Kepada dia ya, bukan kepada bintangnya. Jadi
Kalau pertama itu gandum kepada gandum, tapi mimpi kedua nggak disebutkan bintangnya Yusuf. Coba kita lihat ya. Ayat 9, Kejadian 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya pada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saya coba cek dengan semua terjemahan lain sama, nggak ditulis kepada bintangku, nggak. Tapi kepadaku, ya. Sekarang bintangnya Yusuf yang mana? Ya Yusuf itulah bintangnya gitu ya. Bintang itu kalau kita pelajari di kitab Daniel itu adalah kebijaksanaan yang dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Nah sekarang kita lihat kalau mimpi pertama beda lagi, ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, itu bicara kepemimpinan. Tapi ketika matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadanya, itu bergerak lebih jauh lagi. Dia bukan cuma berkas, dan berkas artinya Tuhan pakai menyelamatkan dari ancaman kelaparan, tapi Tuhan pakai dia bersinar buat kemuliaan Tuhan, karena yang dia lakukan itu adalah mulia. Lewat pengampunan, dia bisa memberkati kaum keluarganya. Itu bersinar. Itu ada di kitab Daniel ya, kita lihat orang bijaksana itu kan bersinar seperti bintang. Itu ada di kitab Daniel, saya nggak siapkan ayatnya. Gimana Bu Ingrid, pertanyaan kedua menjawab ya? Pertanyaan pertama ya, menjawab ya. Bu Ingrid, oh ya, Astuan itu. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan Bu Ingrid yang berikutnya. Apakah untuk masuk dalam rencana Tuhan harus selalu lewat kesengsaraan seperti itu? Tidak, ya, saya jawab seperti itu, tidak. Saya pernah mendengarkan satu kesaksian orang penyanyi terkenal ya, namanya Adon dari grup Bass Jam. Kalau Anda pernah tahu Adon Bass Jam itu suaranya bagus banget, bening banget suaranya. Saya suatu saat datang ke acara Natal di mana dia itu adalah artis yang diundang untuk nyanyi di acara Natal itu. Saya masih ingat lagu yang dia nyanyikan itu Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, dia nyanyi lagu itu bagus banget. Dan dia disertai kesaksian. Kesaksiannya lucu ya Bu Ingrid dan teman-teman semua. Dia bersaksi kayak gini, saya tuh dari keluarga happy family. Orang tua saya itu sangat baik dan cinta anak-anaknya. Keluarga saya tuh hampir nggak ada nodanya. Maksudnya dia disekolahkan baik-baik, dia pengembangan talenta keren, nggak ada yang kurang sesuatu apapun di dalam hidupnya. Sehingga dia kalau ditanyain siapa di sini yang narkoba, dia nggak angkat tangan. Siapa di sini merokok, dia nggak angkat tangan. Siapa di sini yang pernah kena remaja, dia nggak angkat tangan. Hidupnya baik-baik saja gitu loh. Tapi satu saat Tuhan itu kayak menggelitik hatinya untuk mengajak dia merenungkan, apakah justru dengan hidupmu yang baik-baik saja seperti ini membuat kamu jadi merasa nggak memerlukan aku secara lebih. Saya dengar kesaksian kayak gitu kaget ya, karena biasa kalau kita dengar kesaksian kan orang sakit disembuhkan, terus orang luka hati dipulihkan, terus yang belum dapat kerjaan, doanya dijawab Tuhan, ini bisa memenangkan jiwa, gitu-gitu ya, kesaksian itu kata banyaknya gitu ya. Ini kesaksian belum pernah mendengar kesaksian seperti itu. Dia katakan, emangnya kalau hidupmu baik-baik saja seperti ini, membuat kamu pada akhirnya merasa semua everything oke, sama Tuhan juga oke, semuanya oke, membuat kamu jadi merasa suam karena aku nggak butuh Tuhan, hidupku baik-baik aja kok, nggak perlu sama Tuhan terlalu menggebu lah. Semua oke, aku juga ke gereja, aku juga pelayanan, nggak yang terlalu harus gimana gitu ya, harus gimana gitu ya. Nah, disitulah dia diproses Tuhan justru ketika semua keadaan baik-baik saja. Disitulah dia bertemu Tuhan justru ketika dia merenungkan semua dalam hidupnya itu berjalan mulus. Di situ Tuhan juga bisa pakai seperti Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatunya juga termasuk ketika semuanya lancar-lancar, aman-aman, dan baik-baik saja. Kebetulan cerita Yusuf ini berbeda. Makanya Bu Ingrid, apa yang membuat kita masuk dalam rencana Tuhan itu bisa unik kepada setiap orang. Proses Tuhan kepada Bu Heni, kepada saya, kepada Bu Deborah, kepada Bu Ingrid, kepada Kak Cesa, kepada Abigail itu bisa nggak sama gitu. Dan nggak selalu kita harus kayak Yusuf, penjara hidup kita tuh apa? Kita harus kayak Yusuf, dikhianatinya seperti apa? Ya nggak harus ya kan. Tapi maksudnya kalau tangisannya ini kita semua akan ngalami. Tangisan sakit hati, tangisan rindu tak sampai, tangisan pengampunan itu harus kita lewati, terutama tangisan pengampunan ini titik terkritis dalam hidup kita. Sebelum Tuhan bawa kita kepada tangisan yang lain sampai kepada tangisan ke-8. Apakah cukup menjawab Bu Ingrid? Jelas Bu, terima kasih buat penjelasannya. Memberkati Pak.
Baik, terima kasih Bu Ingrid. Dan selanjutnya Abigail, Ibu bisa dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Baik Bu Grace, di sini saya izin bertanya. Jadi kan banyak ya contoh-contoh dari Yusuf yang dapat kita pelajari, yang dapat kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang di Alkitab itu ada seperti bersabar, bagaimana Yusuf dia bersandar pada Tuhan dan tidak mengeluh di saat tekanan apapun itu yang menimpa atas dirinya, bahkan juga tidak putus asa dalam menghadapi cobaan atau tantangan yang dihadapi Yusuf dalam kehidupannya dia. Jadi saya izin bertanya bahwa apa ada contoh-contoh lain dari Alkitab yang dialami oleh Yusuf? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jawab langsung nih ya Bu Deborah. Jadi contoh-contoh di Alkitab tuh banyak sekali ya. Saya cuma ambilkan salah satu contoh aja, yuk kita lihat Kejadian 20. Kejadian 20. Ini cerita tentang Abraham. Kejadian pasalnya yang ke-20. Abraham dan Abimelek. Kita lihat dengan Kejadian 21. Di Kejadian 20 ini, Sarah itu diperistri oleh seorang namanya Raja Gerar yang bernama Abimelek, ya kan? Tapi sebelum Abimelek ini menghampiri Sarah, di situ Tuhan berfirman, kamu jangan menghampiri, ini itu orang, kamu jangan jamah dia, kembalikan istri orang itu, ya kan? Padahal si Abimelek ini juga nggak salah, karena kan itu si Abraham kan ngaku itu adik saya, gitu. Sarah juga ngaku itu kakak saya, nggak bilang kalau suami istri, ya kan? Justru Tuhan bilang, justru aku tahu karena kamu nggak tahu itulah kamu tak kasih tahu supaya kamu jangan apa namanya terjerat kena tulah ini, ya kan? Lalu apa yang terjadi ketika mereka sudah selesai membicarakan masalah itu? Dikatakan bahwa ayat 17, Kejadian 20 ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Posisi ketika Abraham berdoa buat Abimelek ini, Abraham sendiri belum punya anak. Nanti Abraham punya anak baru di pasal 21. Jadi ketika Abraham berdoa syafaat untuk orang yang belum punya anak supaya mereka punya anak, supaya mereka dilepaskan dari kutuk kemandulan, saat itulah di pasal 21 dia dibebaskan dari kutuk kemandulan itu sehingga istrinya itu, dia dan istrinya, sehingga istrinya itu bisa, yang mandul itu Sarah ya, sehingga Sarah itu yang tadinya mandul sembuh sama Tuhan itu, dia bisa melahirkan anak, punya anak, melahirkan. Artinya ada bagian-bagian di sini tidak dikatakan oleh Alkitab kalau Abraham itu kepahitan dengan Abimelek, enggak ya. Tapi ketika dia melepaskan doa pengampunan, melepaskan doa berkat untuk Abimelek, disitulah dia menuai, di mana dia berdoa supaya Abimelek dan seluruh istana jangan mandul, dia menuai doanya menjadi istrinya itu hamil. Banyak lagi contoh Alkitab yang lain ya, seperti Ayub. Ayub itu juga disuruh Tuhan, kalau Ayub tuh kepahitan sama sahabat-sahabatnya. Dia pernah bilang sama sahabat-sahabatnya, penasehat sialan kalian semua. Ada kata sialan itu ya di Alkitab ada. Ayub tuh nyebut sahabat-sahabatnya sialan kalian semua itu gitu ya. Kasar ya. Karena dia pahit ya, bukannya dihibur malah dia di judgment, dihakimi dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang sama sahabat-sahabatnya Ayub, suruh Ayub tuh doakan kalian. Baru doa kalian itu baru kalian akan aku ampuni. Jadi Ayub berdoa buat sahabat-sahabatnya yang udah melukai dia, yang katanya mau menghibur tapi malah menghakimi dan lain sebagainya. Setelah Ayub amin, dikatakan di Alkitab kehidupan Ayub dipulihkan. Nah, banyak ya contoh Alkitab ya. Saya nggak bisa sebut satu-satu, saya siapkan banyak sebenarnya jawabannya. Tapi seperti itu, ternyata ketika masih ada ganjalan, itu menjadi satu hambatan untuk Tuhan membawa kita bergerak, increase, lebih maju ke step berikutnya untuk Tuhan bawa kita jadi berkat untuk orang yang lebih banyak lagi. Mungkin kita sudah jadi berkat untuk sekelumit orang, tapi Tuhan akan nggak akan bawa kita lebih kalau kita belum masuk ke satu titik di mana kita tuh mau mengampuni, rilis gitu, memutuskan untuk mengampuni, memutuskan untuk mendoakan berkat. Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, Abraham mendoakan Abimelek dan seluruh istana dan seterusnya.
Seperti itu, apakah menjawab Abigail? Masih nona ini Abigail ini. Puji Tuhan dapat bisa diterjawab pertanyaannya Bu Grace. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, kita masih ada waktu. Tadi ada Ibu Cesa, bisa. Mari Bu Cesa, silakan untuk bertanya. Shalom Ibu. Shalom. Ya, dibuka lagi ya, coba. Shalom Ibu. Suaranya dikencangin. Shalom Ibu. Shalom. Iya, shalom Bu. Terima kasih buat yang saya tanyakan ini kepada Ibu Grace. Volumenya mungkin bisa dinaikkan lagi, Bu Cesa, kurang jelas. Ya, shalom. Kedengaran Bu? Iya. Ya, silakan Bu Cesa. Bu, kedengaran ya? Iya. Iya. Terima kasih kesempatannya. Yang ini yang saya mau tanyakan kepada Ibu Grace. Di kitab kan dikatakan Yakub itu lebih mengasihi Yusuf dibandingkan anak-anaknya yang lain. Menurut saya mungkin itulah akar pahit dan kebencian yang timbul dari saudara-saudara Yusuf. Pertanyaannya, mungkin karena saya seorang ibu yang sudah punya anak, bagaimana ya sikap saya atau mungkin ibu-ibu atau perempuan-perempuan di dunia sebagai orang tua, terutama kalau kita ini punya anak-anak mungkin lebih dari satu, supaya mereka itu tidak merasa dibeda-bedakan. Maksud saya mungkin lebih tertuju ke sikap Yakub supaya dia itu jangan kita seperti Yakub atau bagaimana seperti itu Bu? Pertanyaan saya. Terima kasih. Wah, pertanyaan yang bagus banget. Terima kasih Kak Cesa. Kak Cesa ini rekan pelayanan saya dulu di Kendari, sesama melayani sebagai kakak Eagle Kid ya di Gereja Mawar Sharon. Baik. Nah, Kak Cesa, Bu Cesa, saya mau menjelaskan dari pertanyaan Ibu ini. Jadi kayak gini, Yakub yang lebih mengasihi Yusuf dan itu ditampakkan dengan membuatkan jubah yang maha indah dan sebagainya itu memang bukan parenting yang baik. Karena dia membuat kakak-kakaknya menjadi iri gitu ya. Membuat kakak-kakaknya menjadi iri dan dia nggak bertobat. Dia lakukan juga kepada Benyamin ya. Benyamin itu kan disimpan, nggak boleh dibawa pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Setelah mereka kayak benar-benar kehabisan gandum, baru kakak-kakaknya jelasin, Pak, kita nggak boleh pergi ke sana kalau nggak bawa Benyamin. Kita udah terlanjur cerita punya adik gini. Akhirnya Benyamin dilepas juga, tapi disayang banget, dieman-eman gitu kan. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan Benyamin di jalan. Kita kelihatan banget ya kalau Yakub ini sangat membeda-bedakan Yusuf dan Benyamin itu dibandingkan saudara yang lain. Karena Alkitab mencantumkan alasannya karena Yusuf dan Benyamin ini dilahirkan di saat usia Yakub itu sudah tua, gitu ya. Tapi menurut saya itu bukan alasan yang benar ya. Apakah kalau dua orang ini dilahirkan di usia lebih tua, lalu akhirnya harus dibeda-bedakan dengan kakak-kakaknya. Benar juga katanya Ibu Cesa bahwa itu nggak baik, itu parenting yang salah ya kan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk supaya nggak membeda-bedakan anak kita? Nah, yang pertama, bersikap adil bukan berarti bersikap sama. Contoh, tahun ajaran baru semua diberikan sepatu semua, itu namanya seragam, sama. Tapi itu belum tentu adil, Yang adil itu misalnya kakak membutuhkan tas, dibelikan tas. Adik membutuhkan sepatu, dibelikan sepatu karena tasnya adik masih bagus. Sementara sepatunya kakak masih bagus. Jadi kita memberitahu kepada mereka, semua kebutuhan kalian, papa mama belikan walaupun nggak harus sama ya. Kakak kan sepatunya masih bagus, jadi papa mama belikan tas. Adik kan tasnya masih bagus, jadi papa mama belikan sepatu. Ya. Dan harga tas dan sepatu tuh nggak boleh kalian banding-bandingkan, karena masing-masing barang itu punya standar harga sendiri, seperti itu ya. Jadi nggak boleh saling iri ya. Itu kita kasih pengertian ke mereka. Nah, yang kedua, kita nggak boleh membanding-bandingkan seperti ini misalnya. Adik, kamu tuh kok nggak seperti kakak? Kakak tuh pintar loh, matematika nilainya selalu 10 loh. Sedangkan kamu matematika 4 kok jadi anak kok on banget loh. Kayak kakakmu tuh loh pintar. Itu nggak boleh. Itu membuat anak kita jadi merasa tersisih. Kalau kakak dibilang pintar, kalau aku dibilang on,
semua yang aku lakukan selalu kok udah kayak kakakmu, kok udah kayak kakakmu, itu loh, kayak kakakmu, itu loh, gitu kan. Itu nggak boleh, itu melukai. Itu sama dengan membeda-bedakan. Tapi caranya gimana supaya anak itu mau belajar matematika seperti kakaknya menguasai matematika. Sementara kakaknya itu juga mau belajar masak karena adiknya matematika nilai 4, tapi dia jago sekali di dapur. Kita caranya kayak gini. Dek, kamu lihat nggak kehebatan kakakmu tuh apa? Aku tahu mak, kakak itu pintar matematika. Menurut kamu, kenapa kakak kok bisa pintar matematika? Ya soalnya dia rajin bikin PR, mas. Semua soal-soal matematika dilalap habis sama dia. Lalu kalau kamu masalahnya apa di matematika? Aku males kok ulangan-ulangan, latihan-latihan, aku tetap gak bisa-bisa kok. Coba kamu contoh semangatnya kakak dalam membuat PR. Jadi jangan dibandingkan dengan kepintarannya, tetapi effort atau usaha yang dilakukan. Coba kamu lihat, kakak semangat kan kalau bikin PR matematika, kamu bisa nggak mencontoh dari kakak? Itu kata-kata yang benar, jangan, kamu kok nggak seperti kakak, itu tuntutan. Ya, tapi kalau coba kamu lihat apa yang bisa kamu petik dari kakak. Nah, sementara kakaknya juga bahaya ya, kalau matematika 10 terus tapi nggak pernah di dapur, nggak pernah bantu-bantu, nggak pernah, ini nanti terjadi ketimpangan di dalam hidupnya. Jadi kita kasih tahu kakaknya, kak, ada sesuatu nggak kamu bisa petik dari adikmu? Iya, dia tuh rajin di dapur ya, Ma. Juga rajin bantu Mama beresin rumah, sementara aku enggak. Terus, kira-kira menurut kamu adik itu kok bisa gitu, kenapa? Ya karena dia, memang suka kok melakukannya dengan suka, sementara kan aku nggak suka, gitu kan. Terus kira-kira kamu merasa perlu nggak keseimbangan dalam hidup tuh? Ya perlu, Ma. Oke. Coba kamu lihat contoh yang baik dari adikmu yang bisa kamu petik. Nah, itu justru memberi inspirasi, nggak akan membuat mereka merasa dibeda-bedakan. Gitu ya. Karena waktu kita membanding-bandingkan, kamu udah seperti kakakmu tuh, matematika hebat, kamu kok udah seperti adikmu tuh loh, rajin bantu mama di rumah, kalau kamu tuh di depan laptop, terus nulis, terus nggak pernah bantu mama, gitu ya. Nanti kamu ya apa ya, kamu menikah jadi ibu rumah tangga kayak begitu, gitu ya. Itu membuat anak kita tuh merasa nggak semakin terdorong untuk berubah, tapi dia justru merasa mengkerat gitu, jadi merasa kayak, aku selalu disalahkan, aku selalu dibandingkan, aku udah seperti adikku, dan seterusnya. Seperti itu Kak Desa. Jadi lebih banyak memberi pengertian. Nah, kadang-kadang kalau kita membedakan, orang di sekitar kita bisa tahu loh. Misalnya kayak teman komsel kita, pendeta kita, siapapun tuh bisa rasa. Nah, kadang-kadang kita sendiri orang tua nggak rasa. Karena kita merasanya udah rata. Tapi orang di sekitar kita tuh bisa membaca. Maka kalau ada orang yang kasih masukan ke kita, Bu Cesa ini kok kayak sama yang besar sama yang kecil kok kayak beda ya. Lebih sayang sama yang kecil ya kayaknya ya. Nah, kalau ada masukan seperti itu, coba kita jangan langsung marah. Enggak, aku rasa anakku aja nggak saling iri satu dengan yang lain. Itu kan cuma pandangan Anda. Kalau ada 1-2 orang yang ngomong gitu ke kita, itu artinya mereka melihat hal-hal yang nggak kita pahami, nggak kita sadari. Nah, kalau terjadi seperti itu, Bu Cesa, yang perlu kita lakukan adalah mengintrospeksi diri. Boleh kita tanya sama pasangan, misalnya, Pak, menurutmu aku nih agak beda-bedain nggak sih si besar sama si kecil ini? Si sulung sama bungsu ini, menurut Papa aku agak memperlakukan mereka beda nggak sih? Nah, suami kita juga perlu kadang-kadang tanya ke kita, karena kadang-kadang kita nggak menyadari tanpa kita sadari itu terjadi. Seperti itu ya, Bu Cesa. Baik, Bu Cesa, apa sudah menjawab pertanyaan dari Bu Cesa? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sangat diberkati. Baik, terima kasih juga Bu Cesa untuk pertanyaannya. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Ya, puji Tuhan, saya senang sekali bisa menyampaikan pengajaran firman Tuhan hari ini. Kesimpulan kita hari ini adalah kita sudah mempelajari di pertemuan yang lalu tentang bahwa Yusuf gak hanya sekedar acting, tapi dia sempat membalas dendam. Lalu di pertemuan ini kita mempelajari ada 3 tangisan, tangisan sakit hati, tangisan rindu tak sampai, dan tangisan pengampunan. Jangan sampai kita berputar-putar di 2 tangisan ini terus, dan tidak mau mengambil keputusan untuk mengambil tangisan pengampunan. Bahkan ketika kita mengambil keputusan untuk menangis dalam tangisan pengampunan,
Jangan kaget kalau ternyata itu sangat menyakitkan sehingga tangisan kita bisa keras dan histeris dan ada sesuatu akar yang dicabut di dalam hati kita. Ego kita, akar pembuktian bahwa siapa yang salah, siapa yang benar, akar pembalasan dendam, menuntut perubahan dari orang lain. Itu semua dicabut, semua ego kita, semua harga diri kita dicabut sampai ke akar-akarnya. Disitulah nanti kita akan belajar minggu depan, tangisan keempat dan seterusnya itu akan kita alami asal kita mau mengambil keputusan tangisan ketiga. Dan jangan lupa, ketika kita mengambil keputusan untuk menangis dalam tangisan pengampunan, itu jangan heran kalau ternyata Tuhan itu tidak mentertawakan. Ternyata Tuhan itu tidak ketawa di surga. Lucu, Yusuf, kamu suaramu keras banget, kayak anak kecil aja, nangis-nangis segala. Enggak seperti itu. Tetapi Tuhan itu memaklumi semua gejolak hati kita tuh Tuhan tahu betapa sakitnya kita. Jadi, jangan takut untuk datang ke hadirat Tuhan dengan cengeng, dengan menangis. Dan itu sangat alkitabiah, boleh. Kita nangis, kita teriak, itu sangat boleh, gitu ya. Supaya kita ini benar-benar lepas merdeka dari semua belenggu kepahitan. Seperti itu, Bu Deborah, banyak sekali kita ini dilukai oleh orang-orang di sekitar kita ya. Suami, anak, istri, rekan kerja, bahkan pemimpin, pendeta kita pun bisa menyakiti kita. Ipar ya, mertua ya, yang paling banyak itu ipar dan mertua ya, kayaknya kalau perempuan-perempuan yang paling banyak ipar mertua, suami. Kadang-kadang anak-anak kalau udah dewasa bisa juga melukai kita ya. Kalau mereka masih kecil-kecil masih menurut tuh kita belum rasa, tapi nanti begitu mereka beranjak dewasa, kadang-kadang banyak orang tua itu dilukai oleh anak-anaknya. Nah, ayo kita ngelepasin pengampunan, walaupun itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Karena apa? Tuhan mau membawa kita beranjak kepada penggenapan mimpi yang kedua, yang jauh lebih mulia daripada penggenapan mimpi yang pertama. Hanya sekedar diberkati itu murahan, tapi harus jadi saluran berkat itu yang mulia bagi kerajaan surga. Seperti itu closing statement dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya dan mengikuti program ini. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengajaran hari ini. Engkau mengajar hamba-Mu banyak sekali untuk bagaimana bisa mengampuni orang-orang yang melukai hamba-Mu. Dan demikian juga hamba-Mu rindu untuk setiap kami perempuan yang ada di sini. Kami memutuskan untuk mengampuni. Sudah terlalu banyak khotbah-khotbah yang kami dengar tentang pengampunan, tapi kami belum pernah mengambil satu keputusan untuk kami, iya aku mau ampuni, iya aku mau lupakan. Dan kami sangat berat untuk mendoakan doa berkat kepada orang-orang yang melukai kami. Padahal firman-Mu berkata, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah orang-orang yang melukai kamu. Dan firman-Mu berkata, kami nggak boleh datang untuk mempersembahkan korban, datang kepadamu kalau belum kami selesaikan sesuatu barang apapun di dalam hati kami dengan sesama kami. Dan bahkan laki-laki doanya tidak akan terjawab kalau dia tidak mengasihi istrinya. Tuhan, kami juga nggak mau mengalami dosa kami nggak diampuni hanya gara-gara kami juga gagal untuk mengampuni. Kami nggak mau jadi pembunuh, Tuhan, hanya dengan cara membenci tanpa pisau, tanpa darah, setetes darah pun. Kami nggak mau menjadi pembunuh-pembunuh, Tuhan. Dengan demikian, kami mau mengambil keputusan hari ini untuk taat kepada firman-Mu, untuk mengampuni siapapun yang melukai kami. Kata-kata yang nggak enak di telinga kami. Perlakuan-perlakuan yang nggak adil kepada kami. Hal-hal yang sungguh-sungguh melukai kami. Saya mau ampuni itu. Saya mau lepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar pengajaran ini memberkati bangsa kami. Memberkati rekan-rekan yang ada di Zoom maupun yang menonton dalam semua platform yang ada. Memberkati Syema Adonai, memberkati Jenius secara Alkitab, memberkati rekan-rekan yang melayani Tuhan di dua lembaga ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Bu Grace sudah berbagi berkat firman bagi kita semua dan bagi saudara-saudara yang sudah bergabung dalam berbagai platform baik YouTube, Facebook maupun Zoom dan yang akan menyaksikan siaran ulang melalui siaran YouTube. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Cahaya Firman. Baik. Akhirnya, di akhir kata saya mau katakan sampai berjumpa di minggu depan dan waktu kesempatan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.